Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarina Rasya Suryadi dengan nomor NPM 17060700816 dari Teknik Mesin UI Paralel 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di Pertamina Lubricants di bidang distribusi yang berada di Jakarta Utara. Pada judul topik saya kali ini yaitu menerapkan software ERP atau Enterprise Resource Planning ke perusahaan Pertamina Lubricants. Sebelum saya mulai presentasinya, saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktek yang berjudul menerapkan software ERP ke PT Pertamina Lubricants. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Rido Irwansyah, selaku pembimbing saya yang ada di Departemen Teknik Mesin, dan pembimbing saya yang ada di Pertamina Lubricants, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang telah mendukung sehingga kami bisa menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Oke. Oke, sebelum memulai presentasi ini, saya ingin memberikan bagian-bagian yang akan saya presentasikan. Jadi pada pertama mungkin ada rumusan masalah, yang kedua solusi dan isi, dan yang ketiga itu adalah kesimpulan dan saran. Jadi pada langkah pertama ini kami dan tim menyempurnakan pernyataan masalah dan tujuan. Itu untuk mengidentifikasi pelanggan yang dilayani oleh proses yang sedang dipelajari, juga menentukan persyaratan pelanggan dan menulis rencana tentang cara menyelesaikan proyek. Oke, kita masuk ke bagian untuk kebutuhan pelanggan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam menentukan peluang adalah itu mengidentifikasi persyaratan pelanggan. Nah, karena ini merupakan tugas penting untuk mengidentifikasi pelanggan yang terpengaruh oleh masalah yang sedang dipelajari. Sistem yang efektif untuk menerjemahkan VOC atau Voice of the Customer menjadi persyaratan pelanggan yang terukur adalah dengan melakukan Critical to Quality atau CTQ. Ini adalah diagram project charter yang saya buat. Itu jadi sudah pasti kebutuhan customer itu adalah kepuasan. Lalu ada dua pengantar yang saya dapatkan, yaitu excellent quality service dan excellent quality products. Nah, untuk quality service, critical to quality-nya itu yaitu selalu ada staff yang standby di depot. Yang kedua, pengumpulan barang terjadwal agar tidak terjadi antrian. Yang terakhir, memanajemen dokumen dengan baik. Untuk quality products, critical to quality-nya itu yang pasti barang pesanan sudah siap sebelum jadwal dan packaging dengan baik. Setelah membuat suara pelanggan menjadi kritis ke kualitas, pernyataan masalah dibuat sebagai gambaran tentang gejala-gejala yang timbul dari masalah yang akan ditangani. Ini akan sering paralel dengan kasus bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya cukup dekat. Pernyataan masalah yang saya dapat ini yaitu banyak verifikasi yang terlambat atau tidak tepat sehingga dapat menyebabkan keterlambatan uang yang bisa dikeluarkan oleh Pertamina Lubricants untuk membayar logistik pihak ketiga. Yang kedua, ada banyak antrian di depot karena penjemputan yang tidak terjadwal. Hal ini berakibat pada menurunnya kepuasan pelanggan dan juga memungkinkan terjadinya kerugian akibat kondisi depo yang sangat sibuk. Tujuan yang kita bikin dari pernyataan ini, jadi meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas produk dan layanan pelumas Pertamina. Untuk sebuah proyek tim adalah seperti sebuah proses yang memiliki pelanggan yang mengharapkan keluaran tertentu dan pekerjaannya mempengaruhi orang lain dalam organisasi.
Milestone yang kita dapati yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah-masalah di Pertamina Lubricants. Yang kedua, menetapkan tujuan atau metode SMART untuk proyek tersebut. Yang ketiga, mengukur dan menentukan baseline proses. Yang keempat, tentukan indikator masalah utama. Yang kelima, melakukan analisis akar masalah untuk masalah tersebut. Yang keenam, mengusulkan solusi perbaikan alternatif. Yang ketujuh, kontrol situasi sebelum dan sesudah perbaikan. Yang terakhir, pilih solusi optimal untuk diterapkan. Ini orang yang terlibat di perusahaan itu ya yang sudah pastinya individu, yang kedua logistik pihak ketiga, yang ketiga pelumas Pertamina sendiri. Penyebab defek yang saya dapati itu yang pastinya sudah faktor manusia, dan yang kedua sistem yang sudah tidak memadai. Nah, sini ada diagram fishbone. Jadi saya membuat sebab akibat yang tadinya ada penyebab defeknya ada dua. Lalu setelah dilakukan pencarian akar permasalahan menggunakan fishbone, nah ini didapetin akar permasalahan dari masing-masing aspek seperti manusia, mesin, metode, dan material. Untuk aspek manusia didapatkan dua penyebab yang tadi saya bilang. Ya, jadi yang pertama alokasi SDM yang tidak akurat dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya dokumen bagi Pertamina dan perusahaan logistik pihak ketiga. Dari aspek metode ini didapatkan dua akar permasalahan, yaitu belum adanya teknologi yang memadai dan tidak adanya waktu reservasi. Untuk aspek mesin, kami mendapat satu akar penyebab. Nah, kurangnya pengetahuan tentang teknologi yang mendukung proses bisnis semacam ini. Nah, jadi akhirnya dari segi material didapatkan juga satu akar permasalahan. Ya, akar permasalahannya adalah produk yang belum disiapkan di depo, sehingga proses penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk solusi yang saya dapatkan ini yaitu seperti pada judul topik saya, yaitu menerapkan software ERP ke perusahaan Pertamina Lubricants. Nah, apa itu software ERP? Jadi ERP ini menggunakan paket sistem dan perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis sehari-hari seperti manajemen keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM, dan lain-lain. Nah, sistem ini juga dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi yang real-time dan akurat. Nah, sehingga Anda dapat mengambil keputusan bisnis yang baik, berdasarkan data yang dihasilkannya. Oke. Nah, manfaat ERP yaitu yang pertama mengoptimalkan efisiensi. Kenapa mengoptimalkan efisiensi? Nah, jadi sistem ERP ini berfungsi untuk menyederhanakan berbagai kegiatan operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Nah, tugas kompleks seperti memeriksa inventaris, memberikan tugas kepada karyawan, memantau jam kerja, penggajian, membuat laporan keuangan, semuanya yang dapat dilakukan secara otomatis dengan lebih sedikit pekerjaan manual. Tim ini dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka tanpa mengganggu anggota tim lainnya. Seperti misalnya tim penasaran dapat memantau laporan lalu lintas web harian tanpa memintanya dari tim TI, atau tim akuntansi dapat membuat laporan terkait penjualan tanpa harus bergantung pada manajer penjualan ERP. Juga menyediakan akses data yang cepat bagi manajer dan pemangku kepentingan di perusahaan. Pengambil keputusan dapat memantau indikator kinerja utama di seluruh perusahaan hanya melalui dashboard atau semua data yang dibutuhkan dapat dibuat secara real time. Yang kedua, itu adalah menghemat biaya operasional. Nah, ERP ini juga membantu perusahaan menghemat biaya operasional. Jadi karena sebagian besar kegiatan operasional otomatiskan. Nah, berbagai gangguan, hambatan, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Nah, jadi semua pekerjaan kompleks dapat
diselesaikan lebih cepat untuk mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Jadi ERP ini memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Semua data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dipantau secara ketat dan keamanan tetap terjaga. Admin yang bertanggung jawab untuk mengelola data perusahaan dapat memberikan hak akses terbatas kepada karyawan. Seperti misalnya manajer SDM dapat menyembunyikan data penting hanya untuk diri mereka sendiri dan pemangku kepentingan sambil memberikan hak akses kepada karyawan untuk melihat data keuangan masing-masing. Admin juga dapat dengan cepat menghentikan akses karyawan yang diberhentikan dan memberikan hak akses kepada karyawan baru. Nah, solusi ERP ini juga menunjukkan aktivitas pengguna sehingga admin dapat dengan mudah mengidentifikasi tindakan yang tidak sah atau pola aktivitas yang mencurigakan dalam sistem. Nah, yang terakhir adalah membuat perakiraan bisnis yang akurat. Nah, jadi salah satu hal yang paling penting dalam kemajuan bisnis adalah ramalan yang tepat. Stakeholder di perusahaan mengandalkan laporan untuk membuat ramalan yang ada pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu, sangat penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan secara real-time, lengkap, dan konsisten. Nah, solusi ERP ini dapat memfasilitasi semua itu, seperti laporan dalam sistem ERP menggunakan filter dan analitik canggih yang dapat menyaring ketidakkonsistenan dalam data. Sistem ini juga memastikan bahwa data yang diperoleh dihasilkan dalam waktu yang tepat. Nah, yang terakhir, laporan bisnis yang akurat dapat membantu pemangku kepentingan membuat keputusan terbaik untuk bisnis mereka. Jenis ERP. Banyak sekali jenis ERP yang populer digunakan perusahaan, namun menurut kami, Pelumas Pertamina lebih cocok untuk menggunakan cloud system ERP. Karena lokasi depo tersebar di seluruh Indonesia dan juga proses bisnis yang melibatkan di banyak tempat. Nah, berikut setelah slide ini adalah software ERP yang sudah digunakan di PT Pertamina Lubricants selama saya kerja praktek, yaitu software MySAP. Sedikit mempresentasikan tentang SAP ERP. Jadi SAP ERP itu adalah perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman. Nah, Pertamina Lubricants sendiri sudah bergabung pada tahun 2007. Nah, proses bisnis yang termasuk dalam SAP ERP ini adalah operasi seperti penjualan dan distribusi atau manajemen material, perencanaan produksi, eksekusi logistik, dan manajemen kualitas. Juga ada keuangan seperti akuntansi manajemen rantai pasokan keuangan. Juga ada manajemen sumber daya manusia seperti pelatihan, penggajian, e-recruitment, dan itu untuk manajemennya. Dan yang terakhir layanan corporate seperti manajemen perjalanan, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, dan manajemen real estate. Nah, sistem application program atau yang lebih dikenal sebutan SAP ini adalah program untuk mengintegrasikan setiap pengolahan data pada perusahaan. Sistem ini berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP, sehingga dapat memproses olah data manajemen setiap divisi perusahaan. Nah, mengenal program SAP di Indonesia. Nah, program SAP ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak belasan tahun yang lalu. Saat itu, program SAP pertama kali diimplementasikan pada awal tahun 90-an dan telah digunakan oleh bermacam-macam tipe industri. Sejak pertama kali penggunaannya, itulah SAP dinilai dengan sangat efisien untuk membantu proses analisis data perusahaan sehingga eksistensinya semakin besar hingga sekarang. Dan sekarang pun program SAP merupakan salah satu program unggulan yang banyak dipilih untuk mengisi sistem Enterprise Resource Planning
atau ERP karena SAP sendiri masih menjadi yang paling efektif dengan berbagai modulnya yang bisa memenuhi segala kebutuhan. Oke. Ya. Cara kerja sistem application product SAP pada kali ini yaitu jadi setelah Anda mengetahui secara singkat tentang definisi dan perkembangan SAP, maka selanjutnya kami akan membagikan informasi seputar cara kerja sistem SAP dan fungsinya bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Oke, modul material management. Nah, jadi modul material management ini cara kerja yang pertama yang paling penting adalah menggunakan modal material manajemen ini adalah modul yang bekerja untuk mengurus setiap kegiatan pembelian ataupun pengelolaan dari inventaris perusahaan. Lalu yang kedua, ada modul sales dan distribution. Jadi modul yang kedua ini adalah modul yang berperan meningkatkan efisiensi setiap kegiatan operasional yang operasionalnya untuk proses shipping, sales, dan billing atas setiap order dari konsumen. Yang ketiga ini adalah modul production planning, yaitu modul yang berfungsi untuk mengakomodir setiap aktivitas atas proses perencanaan dari kegiatan produksi di perusahaan. Modul yang selanjutnya adalah modul financial accounting. Jadi modul ini adalah bekerja untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan perusahaan seperti dalam hal ini jadi seluruh proses akan dikerjakan satu sistem yang pastinya seluruh data akan lebih mudah diintegrasikan dan meminimalisir kesalahan perhitungan. Yang terakhir adalah modul controlling, yaitu modul yang akan mengontrol dan memonitoring seluruh kegiatan serta pengelolaan data atas tiap-tiap divisi yang ada. Oke. Lanjut ke fungsi sistem application product. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan konsumen. Dengan menggunakan SAP pada perusahaan, Anda bisa mendapatkan seluruh data dengan lengkap, mulai dari pra-produksi hingga pasca produksi. Dan hal inilah yang nantinya memberi informasi konkret terhadap respon konsumen ataupun kondisi tren pasar serta persaingan yang ada. Dengan demikian, Anda juga bisa mengambil langkah konkret untuk meningkatkan layanan konsumen menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, yaitu perencanaan produksi lebih efisien. Dengan efisiensi real time, karyawan juga dapat melakukan lebih baik pekerjaan menangani permintaan pelanggan lebih cepat. Departemen yang berbeda dapat berkomunikasi secara efektif karena semua informasi selalu up to date. Selain itu, karyawannya juga menggunakan sistem manajemen rantai pasukan untuk memantau inventaris. Nah, jadi mereka dapat melacak transaksi antara bisnis, pemasok, dan pelanggan. Pelanggannya juga dapat terhubung dengan perusahaan karena mereka dapat melakukan pemesanan, membayar, dan melacak barang-barang mereka. Sistem hubungan pelanggan ini juga memastikan perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggannya. Yang ketiga adalah efisiensi monitoring. Salah satu keuntungan yang paling besar yang bisa didapat dengan memanfaatkan SAP ini adalah efisiensi dari segi monitoring. Seperti perusahaan dapat memonitor seluruh divisi hanya dengan salah satu alat yang sudah terintegrasi secara otomatis. Hal ini sangat dapat menguntungkan bagi perusahaan besar dengan banyak divisi yang berbeda. Oke. Untuk
modul penggunaan software ERP ini. Nah, jadi setelah sudah dipahami apa itu ERP beserta manfaat-manfaatnya bagi bisnis, ini mungkin Anda perlu mengetahui modul-modul apa saja yang mungkin Anda perlukan dalam sistem ERP. Perlu juga diketahui bahwa setiap sistem ERP ini memiliki modul yang berbeda. Namun biasanya ada beberapa modul dasar yang dimiliki oleh sistem ERP yang canggih. Nah, fungsi dari modul-modul dasar ini dinilai penting bagi berbagai jenis perusahaan. Oke. Modul yang pertama yaitu adalah accounting management. Nah, manajemen akuntansi atau manajemen keuangan ini adalah salah satu modal ERP yang sangat penting untuk setiap industri. Karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran, utang piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Fitur-fitur ini yang ada di dalam modul manajemen akuntansi ini, diantaranya yakni manajemen tagihan, seperti billing, atau manajemen aset dan depresiasi. Lalu manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan lain-lain. Oke, itu untuk accounting management. Selanjutnya adalah inventory management atau inventaris. Di perusahaan manapun yang memiliki banyak stok barang, baik barang dagangan maupun aset mereka sendiri, memerlukan modul manajemen inventaris dalam sistem ERP mereka. Modul ini berfungsi menangani pelacakan stok, pengendalian pengadaan, pemasaran ke pemasok, dan berbagai kebutuhan manajemen inventaris lainnya. Fitur-fitur ini pada umumnya juga ada di dalam modul manajemen inventaris yang adalah manajemen stok, manajemen gudang, perakiraan inventaris atau inventory forecasting, pengambilan dan pengepakan stok, manajemen pemasok dan pelacakan pengiriman juga. Modul manajemen inventaris ERP ini dari Hash Micro memungkinkan Anda untuk mengelola stok barang di beberapa gudang atau toko yang tersebar di berbagai lokasi. Selanjutnya adalah purchasing management. Sama seperti modul manajemen inventaris, jadi modul pembelian ini atau purchasing merupakan modul yang penting bagi perusahaan manufaktur, grosir, dan retail. Modul ini membantu perusahaan mengelola pembelian barang ke pemasok. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Oke. Selanjutnya adalah manufacturing management. Jadi modul ini berfungsi menyederhanakan berbagai proses manufaktur yang kompleks. Fungsinya juga meliputi perencanaan produksi, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, pemantauan stok, bahan baku, dan barang jadi, dan masih banyak lagi. Oke. Selanjutnya adalah Human Resource Management atau modul HRM ini. Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola SDM mereka secara lebih efisien. Fungsinya untuk mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja dan kehadiran, penggajian, pengelola pajak karyawan, pembuatan survei, rekrutmen dan penerimaan karyawan baru, dan penilaian kinerja karyawan. Untuk Human Resource Management. Selanjutnya adalah Sales Management. Nah, Sales Management ini adalah service dan produk yang dapat membutuhkan solusi yang efektif dalam mengelola prospek dan pelanggan. Maka modul penjualan adalah modul yang wajib dipertimbangkan.
Modul ini juga mencakup pengelolaan data prospek dan pelanggan, pemantauan siklus penjualan, penjadwalan follow up ke prospek, pembuatan penawaran dan faktur, dan pembuatan laporan penjualan yang lengkap. Untuk sales management, customer relationship management. Jadi modul customer relationship management atau CRM ini hampir mirip dengan modul penjualan. Tetapi fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan. Itu fungsinya juga mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaign, laporan perilaku, dan pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. Untuk supply chain management. Jadi modul ini adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan dari awal hingga selesai. Fitur-fitur ini yang ada di dalam modul SCM ini atau supply chain management diantaranya yakini manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik, dan pengiriman barang. Serta perencanaan dan perakiraan manajemen pemasok, dan yang terakhir manajemen pengembalian barang untuk supply chain management. Yang terakhir adalah belum yang terakhir, yaitu warehouse management. Jadi warehouse management itu adalah modul manajemen gudang yang juga merupakan modul yang penting bagi perusahaan untuk manufaktur. Jadi modul ini membantu perusahaan mengelola operasi harian gudang, mengurus pesanan, memantau pekerjaan, dan menyediakan informasi real-time yang akurat tentang inventaris. Fitur-fitur ini yang ada di dalam modul manajemen gudang meliputi pelacakan perpindahan stok, audit inventaris, perakiraan inventaris, pengambilan dan pengepakan barang, juga manajemen pemasok, manajemen bill of material, dan manajemen pengiriman. Oke. Dan yang terakhir adalah project management. Yang pastinya modul ini menerapkan modul yang wajib dipilih oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dan permesinan. Modul ini membantu perusahaan membuat perencanaan proyek, mengatur mengatur anggaran untuk setiap proyek, mendistribusikan tugas, mencatat waktu kerja karyawan, dan membuat tagihan ke klien, dan masih banyak lagi untuk project management. Oke, kita masuk ke T-Code software distribusi yang ada di distribusi Pertamina Lubricants. Oke. Nah, untuk T-Code ini adalah contoh T-Code yang ada di software distribusi Pertamina Lubricants seperti ini. Jadi ada banyak sekali T-Code untuk mengakses berbagai data yang ada di bagian di distribusi Pertamina Lubricants. Dari banyaknya T-Code tersebut, masing-masing ada pihaknya tersendiri untuk menangani data-data dari aplikasi software tersebut. Pada laporan atau presentasi pada kali ini, saya akan menampilkan salah satu contoh untuk T-Code MB52 yang ada di atas ini. MB52 yaitu check stock up to date atau control stock, atau dikenal juga sebagai kontrol inventaris. Digunakan untuk menunjukkan berapa banyaknya stok yang dimiliki pada satu waktu dan bagaimana melacaknya. Ini juga berlaku untuk setiap barang yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan dari bahan mentah hingga barang jadi. Ini juga mencakup stok di setiap tahap proses produksi, dari pembelian dan pengiriman hingga menggunakan dan pemesanan ulang stok. Kontrol stok yang efisien memungkinkan memiliki jumlah stok yang tepat di tempat pada waktu yang tepat. Ini juga memastikan bahwa modal tidak diikat secara tidak perlu. Jadi melindungi produksi jika muncul masalah dengan rantai pasokan. Oke.
Oke, lanjut. Ini adalah contoh screen check stock up to date. Nah, jadi ini adalah screen pertama jika Anda masuk menu ke MB52. Nah, lalu akan muncul dengan tampilan seperti di gambar ini. Dengan ada kode plan, storage, display option, dan quick exercise. Lanjut, ini adalah layout sesuai setting yang diinginkan pada opsi select layout. Yang ketiga ini adalah opsi select layout yang akan muncul dari list list untuk memilih sesuai layout yang ingin digunakan. Dan terakhir ini adalah layout yang didefinisikan layout akan berubah seperti settingan yang diharapkan seperti di bawah ini untuk berfungsi untuk seperti seperti sort kecil atau besar, 2 sort, 3 total, 4 subtotal, yang kelima export file by Mr. Excel. Oke. Nah, lalu menerapkan ERP ke perusahaan. Jadi yang pertama yaitu memahami kebutuhan akan sistem. Sebelum memutuskan untuk membeli sistem, penting bagi Pertamina Lubricants untuk memahami apa saja kesulitan atau tantangan sebenarnya yang membutuhkan sistem atau mengganti sistem yang lama. Hal ini sangat utama yang perlu dipikirkan adalah saat ini pelumas Pertamina mengalami kendala yaitu berita konfirmasi produk yang dikirim pihak ketiga sering terlambat. Sehingga Pertamina itu tidak dapat melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Yang kedua adalah pemilihan sistem ERP atau pemilihan software. Nah, sebelum memulai proyek untuk meningkatkan sebuah sistem, perlu diputuskan sistem ERP mana yang akan digunakan. Beberapa pertimbangan pada tahap ini itu seperti apakah Anda akan melakukan modifikasi atau membeli sistem ERP yang sudah tersedia di pasar. Keunggulan dari pembuatan sistem ini sendiri adalah sangat sesuai dengan keinginan Pertamina Lubricants. Namun, kekurangannya terkadang terlalu mengikuti keinginan pengguna sehingga sistem tidak pernah selesai dalam proses pengerjaan. Sedangkan membeli sistem ERP yang sudah tersedia lebih menghemat waktu karena tidak perlu waktu untuk membuatnya. Dengan fungsi yang ada, Pertamina juga bisa belajar dari apa yang akan dilakukan perusahaan lain. Namun, kekurangan dari membeli sistem ERP ini yaitu yang sudah tersedia, tidak semua sistem dapat dimodifikasi sesuai keinginan pengguna. Oke. Lanjut adalah jika Pertamina membeli sistem ERP yang sudah ada, apakah Pertamina akan membeli sistem yang disediakan oleh vendor lokal internasional atau internasional? Jadi kelebihan dan kekurangan dari dua pilihan pertanyaan ini adalah penetapan vendor lokal atau internasional lebih pada bagaimana aplikasi dapat memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi lokal, misalnya peraturan pemerintah. Oke. Yang ketiga adalah pemilihan vendor. Oke. Pemilihan vendor ini adalah atau juga mitra umumnya perusahaan seperti bantuan luar atau seperti konsultan. Dalam mengimplementasikan sistem ERP, pertanyaan yang sering muncul adalah, mungkinkah penerapannya menggunakan sumber daya internal atau menggunakan konsultan dari luar perusahaan? Untuk memilih partner, pastikan konsultan ERP menguasai produk ERP yang diwakilinya. Nah, biasanya hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara mewawancarai tim atau mencari informasi pengalaman dari tim tersebut dalam mengerjakan proyek ERP dari produk yang diwakilinya. Oke. Yang keempat adalah pelaksanaan proyek. Setelah langkah-langkah di atas,
Langkah-langkah selanjutnya adalah itu mengimplementasikan proyek untuk mengimplementasikan sistem yang kami putuskan untuk digunakan dengan bantuan vendor untuk mencapai target yang kami inginkan. Setelah 3 langkah pertama dilakukan dengan baik, bukan berarti jaminan implementasi sistem akan berhasil. Karena proses implementasi sistem ERP biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Tentunya hal ini sangat tergantung dari jumlah pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut, kompleksitasnya proses bisnis yang sudah ada. Oke, lanjut pada kelebihan yang pastinya sudah efisiensi dan produktivitas meningkat. Jadi software ERP ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan Anda karena software ERP ini adalah tidak hanya membantu dalam mengerjakan kegiatan operasional berulang, tapi juga akan mengerjakan secara otomatis sehingga Anda akan memiliki banyak waktu agar lebih fokus dalam mengerjakan hal yang lebih penting. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam menjalankan perusahaan karena keputusan tersebut akan menentukan kemana arah perusahaan ini akan berjalan. Disitulah software ERP dapat membantu pihak manajemen mengambil keputusan karena software ini dapat menyediakan data keuangan ataupun data penting lainnya secara cepat, lengkap, dan akurat. Oke, yang ketiga adalah biaya manajemen dan operasional akan berkurang. Jadi manajemen perusahaan ini bisa membutuhkan banyak biaya karena jumlah staf yang diperlukan juga banyak. Tetapi jika Anda menggunakan software ERP ini, Anda bisa menghemat banyak biaya karena semua kegiatan tersebut dapat dikerjakan secara otomatis dengan cepat sehingga jumlah staf yang diperlukan juga akan berkembang. Yang keempat dari kelebihan ini adalah kolaborasi akan meningkat. Oke. Setiap perusahaan itu membutuhkan kolaborasi antar setiap departemen agar dapat mencapai tujuan perusahaan lebih cepat. Tapi hal sulit ini adalah jika Anda melakukannya secara manual, karena setiap departemen bisa mengganggu proyek departemen lain. Untungnya, software ERP ini dapat mengintegrasikan setiap departemen perusahaan melalui sistem informasi terpusatnya, sehingga departemen bisa mengakses informasi tanpa mengganggu departemen lain. Oke, untuk kelebihan sudah. Untuk kekurangan, yang pastinya biaya yang besar. Sudah pasti untuk mengaplikasikan software ERP ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini tidak dapat mengagetkan karena dari kontribusinya Anda tahu kalau harganya itu sebanding dengan nilainya. Namun dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah akan software ERP ini, maka jika Anda memilih untuk berinvestasi lebih awal, perusahaan akan lebih cepat berkembangan dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya. Nah, yang kedua itu adalah tenaga kerja sulit beradaptasi dengan keberadaan software ERP. Sudah pasti. Setiap perubahan atau baru bisa membawa dampak positif dan negatifnya. Tetapi untuk software ERP ini, dampak negatifnya bisa cukup serius karena ada kemungkinan kalau tenaga kerjanya masih belum bisa beradaptasi dengan keberadaan software ERP ini, yang berakibat kinerja perusahaan Anda menurun. Maka dari itu, sebelum Anda menggunakan software ini, Anda sebaiknya membicarakan dulu dengan setiap departemen untuk mendapatkan komitmen dan mengubah sistem kerja perusahaan. Yang terakhir adalah sistem yang lebih rumit, sudah pasti. Juga dikarenakan software ERP ini dapat mengurus segala kegiatan perusahaan. Maka ada kemungkinan kalau Anda
akan memiliki kesulitan dalam mengoperasikannya semenjak kebutuhan pelanggan lebih sedikit daripada yang diurus oleh software ERP. Maka dari itu, ketika Anda sedang memilih software ERP, Anda bisa membicarakannya dulu dengan perusahaan pembuat ERP itu sendiri, pembuat ERP itu. Jadi, mungkin Anda lebih mengerti dalam mengoperasikannya. Sebagai software perusahaan tentunya, software ERP mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dibanding itu, software ERP juga memberikan banyak manfaat untuk bisnis. Jadi mulai dari pembelian, hingga akuntansi sudah ada dalam software ini. Maka dari itu, Anda hanya memerlukan satu software dengan keakuratan data yang lebih tinggi. Oke. Langkah-langkah yang harus diterapkan. Sudah pasti persiapan proyek meliputi antara lain penjadwalan, alokasi sumber daya, dan persiapan organisasi. Yang kedua, pembahasan tentang penentuan yang ruang lingkup, penentuan proses yang sedang berjalan, dan perbaikan proses yang akan dilakukan sebuah sistem yang digunakan. Yang ketiga, proses pekerjaan atau realisasi, termasuk pengaturan sistem untuk sistem yang sudah siap atau proses pembuatan untuk modifikasi sistem atau pembuatan laporan. Yang keempat, persiapan sebelum sistem baru ditayangkan, termasuk juga persiapan panduan pengguna, uji coba, latihan, dan persiapan data untuk sistem langsung. Yang terakhir adalah go live system dan support prosedur setelah sistem baru berjalan. Tips menjalankan implementasi, itu yang pasti komitmen dan manajemen. Jadi untuk mendukung proyek ini, perusahaan juga harus mengalokasikan sumber daya terbaik untuk mendukung proses implementasi. Yang kedua, komitmen dari pengguna untuk menyediakan waktu dan tenaga. Karena dalam proses implementasi ini sangat tergantung pada pengguna, seperti apa yang dibutuhkan dalam sistem baru selama sistem pengujian. Seringkali proses implementasi itu dipersepsikan sebagai tugas tim teknologi informasi, sehingga departemen lain kurang terlibat. Hal ini dapat mengakibatkan sistem yang dibeli atau disiapkan tidak sesuai dengan kondisi masing-masing departemen terkait. Yang terakhir adalah persiapan data. Oke. Penyiapan data seringkali menjadi sesuatu yang luput dari perhatian. Padahal dalam dunia retail dan data merupakan hal yang harus menjadi perhatian khusus. Selain jumlah datanya yang besar, misalnya seperti industri fashion, bisa mencapai ratusan ribu item, serta data seperti harga jual yang bisa berubah atau seringkali berubah. Oleh karena itu, penyiapan data yang akan digunakan pada sistem baru membutuhkan tim khusus agar pada saat pengiriman pada data akurasi, kualitas datanya itu baik. Oke. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran yang saya dapat ini adalah perlu adanya pelatihan internal khusus untuk mempelajari ERP. Manajemen juga lebih banyak kemampuan untuk mengawasi dan mengatur semua area dalam perusahaan, dan perusahaan mendapat kontrol akses yang baik. Nah, karena itu setelah ERP digunakan akan terjadi perubahan signifikan yang akan terjadi, seperti hilangnya pencatatan persediaan dengan menggunakan kertas biasa. Juga penggunaan teknologi terintegrasi di seluruh Indonesia. Dan tambahan sedikit dari saya, mungkin kesimpulan yang paling penting itu adalah untuk software ERP ini adalah pelatihan dan yang pasti rekrutmen untuk orang-orang yang sudah pasti bisa mengandalkan untuk sistem ERP ini. Oke. Sekian dari hasil presentasi kerja praktik saya. Mohon maaf jika saya agak sedikit berburu-buru atau ucapan saya tidak jelas atau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.